Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis hukum perbankan dalam ekosistem e-commerce, khususnya pada kasus Shopee dan Goto. Jadi studi kasus dalam perbankan, perusahaan e-commerce telah bertransformasi menjadi ekosistem keuangan atau fintech melalui integrasi bank, digital atau pay later dengan menggunakan data transaksi belanja untuk menentukan kelayakan kredit perbankan yang secara hukum berkaitan dengan kerahasiaan data nasabah, prinsip kehati-hatian, dan pengelolaan risiko kredit serta dampaknya terhadap bank digital yang terintegrasi. Baik, selanjutnya yaitu skema penyaluran kredit dan pembiayaan dalam ekosistem e-commerce. Dalam perkembangan industri e-commerce, Shopee dan Goto bertransformasi menjadi ekosistem keuangan digital melalui integrasi dengan bank digital. Jadi Shopee dengan Cbank dan Goto dengan Bank Jago, terutama dalam penyaluran kredit pay later dan pembiayaan UMKM. Penilaian kelayakan kredit memanfaatkan data transaksi penggunaan sebagai alternatif kredit scoring untuk mempercepat dan mempermudah akses pembiayaan. Meski pengajuan kredit difasilitasi oleh platform e-commerce, bank tetap menjadikan kreditur secara hukum yang mengambil keputusan akhir dan menanggung resiko kredit sesuai ketentuan perbankan. Sementara e-commerce berperan sebagai penyedia data dan kanal di distribusi. Baik, lanjut di aspek legalitas, jaminan atau agunan, dan prinsip kehati-hatian. Dalam perspektif hukum perbankan, sebagian besar kredit pay later yang disalurkan melalui ekosistem Shopee dan Goto bersifat kredit tanpa agunan. Oleh karena itu, bank digital wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Prinsip kehati-hatian ini diwujudkan melalui yang pertama, analisis kemampuan bayar debitur secara independen, yang kedua, pembatasan limit kredit, dan yang ketiga, pengelolaan risiko kredit dan pencadangan kerugian, dan yang keempat adalah pengawasan terhadap kualitas aset kredit. Baik, lanjut ke pengelolaan risiko kredit pada fitur pay later. Shopee dan Goto mengelola risiko kredit pay later melalui kombinasi teknologi dan kebijakan perbankan, antara lain yang pertama penggunaan sistem kredit scoring berbasis data digital. Penilaian kredit dilakukan dengan menganalisis data transaksi penggunaan untuk memperkirakan tingkat risiko gagal bayar. Kemudian yang kedua, penyesuaian limit kredit secara bertahap. Limit kredit diberikan secara bertahap dan disesuaikan dengan riwayat pembayaran penggunaan agar risiko tetap terkendali. Baik, yang ketiga, pengenaan bunga dan denda keterlambatan. Bunga dan denda digunakan sebagai mekanisme pengendalian risiko sekaligus mendorong kedisiplinan pembayaran. Kemudian yang keempat, pemantauan perilaku pembayaran penggunaan. Bank memantau pola pembayaran penggunaan secara berkelanjutan untuk mendeteksi potensi kredit bermasalah sejak dini. Namun, dari sudut pandang hukum perbankan, seluruh mekanisme tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab bank digital. Jika terjadi peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan, bank tidak dapat mengalihkan tanggung jawab hukum kepada platform e-commerce. Baik, selanjutnya, dampak jika perusahaan e-commerce mengalami masalah keuangan. Jadi, apabila Shopee atau Goto mengalami masalah keuangan, misalnya akibat burn rate tinggi atau penurunan pendanaan investor, baik dampaknya terhadap bank digital yaitu yang pertama adalah penurunan kualitas portofolio kredit pay later. Jadi, masalah keuangan platform dapat menurunkan kemampuan bayar penggunaan sehingga kredit pay later berisiko meningkat menjadi kredit yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah peningkatan risiko gagal bayar konsumen dan merchant, yaitu pendapatan konsumen dan merchant dapat menurun akibat melemahnya aktivitas di platform yang meningkatkan risiko keterlambatan dan gagal bayar. Kemudian yang ketiga adalah tekanan likuiditas dan kewajiban peningkatan cadangan kerugian. Jadi naiknya kredit bermasalah mengharuskan bank menambah cadangan kerugian yang berdampak pada berkurangnya likuiditas dan kapasitas pembiayaan. Dan yang keempat adalah risiko reputasi terhadap bank digital. Jadi keterkaitan dengan platform yang bermasalah dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank digital.
Nah, dalam kondisi tersebut, bank itu sebagai kreditur memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu melalui restrukturisasi kredit. Jadi, yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ketentuan dari OJK. Yang pertama itu adalah penjadwalan ulang pembayaran atau rescheduling. Jadi, bank itu menyesuaikan jadwal dan tenor pembayaran agar debitur itu memiliki waktu yang lebih panjang untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian syarat kredit atau reconditioning. Jadi, bank ini melakukan perubahan syarat kredit seperti penurunan bunga atau penghapusan denda untuk meringankan beban dari debitur tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan ulang portofolio kredit bermasalah. Jadi, bank ini mengelompokkan dan menangani kredit bermasalah secara lebih terstruktur guna menekan risiko dari kerugian tersebut. Nah, restrukturisasi ini bertujuan menjaga kualitas aset bank sekaligus mempertahankan keberlanjutan ekosistem digital agar stabil dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kesimpulan analisis hukum perbankan. Jadi, berdasarkan analisis di atas, tadi dapat disimpulkan bahwasanya integrasi e-commerce dengan bank digital pada Shopee dan Goto merupakan inovasi bisnis yang sah secara hukum, namun mengandung resiko hukum dan resiko kredit perbankan. Jadi, sehingga bank digital wajib menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat, mengelola risiko kredit secara optimal, dan memastikan bahwa pemanfaatan teknologi tetap sesuai dengan ketentuan hukum perbankan yang berlaku. Jadi pada bab 3 ini kita akan membahas mengenai hukum kepahilitan dan PKPU pada perusahaan e-commerce yang terbesar di Indonesia, yaitu Shopee dan Goto. Fokus utamanya adalah resiko keuangan, potensi PKPU atau pailit, sampai dampaknya bagi perusahaan dan pihak lain. Industri e-commerce menjalankan strategi burn rate tinggi yang beresiko ketika pendanaan investor mengering dan perusahaan belum mencapai profitabilitas. Kondisi ini membuat Goto dan Shopee melakukan PHK massal sebagai langkah efisiensi untuk menekan resiko gagal bayar, PKPU, dan kepailitan. Selanjutnya kita masuk ke resiko keuangan dan potensi pailit. Shopee dan Goto dikenal dengan perusahaan e-commerce besar yang tumbuh lewat strategi ekspansi agresif. Strategi ini bikin biaya operasional mereka sangat tinggi atau sering disebut dengan burn rate besar. Shopee lewat produk induknya Sea Group baru mencatat laba bersih pertama kali pada tahun 2023 sejak IPO tahun 2017. Artinya selama bertahun-tahun sebelumnya, Shopee masih bergantung pada pendanaan investor. Kalau aliran dana terganggu, risiko insolvensi bisa muncul. Sementara itu, Goto juga mencatat kerugian yang sangat besar pada tahun 2023, walaupun sebagian kerugian berasal dari pencatatan akuntansi. Kondisi ini tetap menekan keuangan dan kepercayaan investor. Jadi secara umum, kedua perusahaan ini masih punya tekanan keuangan yang bisa berujung pada PKPU atau bahkan pailit jika arus kas tidak terjaga. Dalam industri e-commerce sendiri, resiko gagal bayar bukan hal yang mustahil. Kalau perusahaan tidak mampu membayar utangnya, kreditur bisa mengajukan PKPU atau pailit. Di Indonesia sendiri pernah ada kasus JDID yang terlibat PKPU dengan mitra bisnisnya. Ini membuktikan bahwa perusahaan e-commerce juga bisa masuk ke ranah sengketa utang. Kalau Shopee dan Goto mengalami kondisi serupa, dampaknya bukan cuma ke perusahaan, tetapi juga ke seller, konsumen, dan ekosistem digital secara keseluruhan. PKPU dan syarat pailit. Sebelum pailit, ada mekanisme PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menunda pembayaran utang dan menyusun rencana perdamaian dengan kreditur. Lewat PKPU, perusahaan masih bisa beroperasi sambil melakukan restrukturisasi ulang. Karena itu, PKPU sering dipilih sebagai solusi agar perusahaan tetap bisa berjalan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004, syarat pailit itu sebenarnya cukup sederhana. Pertama, perusahaan memiliki 2 kreditur sebagai minimal. Dan yang kedua, perusahaan tidak membayar sedikit pun satu utang yang sudah jatuh tempo
dan dapat ditagih. Kalau kedua syarat ini terpenuhi, maka pengadilan niaga menyatakan perusahaan pailit. Tapi dalam praktiknya, pailit dianggap sebagai jalan terakhir setelah upaya penyelamatan tidak berhasil. Dampak kalau misalkan perusahaan benar-benar dinyatakan pailit adalah semua asetnya itu dikelola oleh kurator. Dampaknya cukup luas, mulai dari perusahaan yang kehilangan kendali, kreditur yang tidak menerima pembayaran penuh, seller yang dananya tertahan, sampai konsumen yang kesulitan mendapatkan refund. Oleh karena itu, kepailitan bukan hanya masalah perusahaan, tetapi juga berdampak ke banyak pihak. Shopee dan GoTo memang punya resiko keuangan akibat burn rate tinggi dan persaingan yang ketat. Hukum kepailitan di Indonesia sudah mengatur syarat pailit yang jelas, dan PKPU bisa menjadi jalan tengah untuk menyelamatkan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dan restrukturisasi menjadi kunci agar perusahaan e-commerce bisa tetap menjaga keberlangsungan usahanya. Dalam kepailitan, seller yang belum menerima dana penjualan diposisikan sebagai kreditur. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditur dibagi menjadi kreditur separatis, preferen, dan konkuren. Seller e-commerce pada umumnya masuk sebagai kreditur konkuren karena tidak memiliki jaminan kebendaan atas dana yang ditahan platform. Akibatnya, jika platform pailit, seller harus mendaftarkan tagihan ke kurator dan pembayarannya dilakukan secara proporsional. Tidak ada jaminan dana tersebut bisa dibayar penuh. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi sellers dalam kepailitan masih sangat terbatas. Sedangkan konsumen yang sudah membayar tetapi belum menerima barang juga berpotensi dirugikan. Dalam kepailitan, konsumen memiliki hak atas refund. Namun secara hukum mereka juga dikategorikan sebagai kreditur konkuren. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak ganti rugi, dalam kondisi pailit, pengembalian dana tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus melalui proses kepailitan. Artinya, hak konsumen tetap diakui, tetapi pelaksanaannya bergantung pada proses pemberesan harta pailit. Lanjut ke mekanisme perlindungan. Kurator memegang peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi seller dan konsumen. Tugas kurator meliputi pengelolaan harta pailit, verifikasi tagihan kreditur, serta pembagian hasil pemberesan secara adil. Perlindungan yang diberikan bersifat prosedural, seperti hak mendaftarkan tagihan dan hak memperoleh informasi. Namun perlindungan ini tidak menjamin kerugian ekonomi bisa dipulihkan sepenuhnya. Dalam praktik e-commerce dikenal sistem escrow atau rekening bersama. Dana konsumen ditahan sementara oleh platform sampai transaksi selesai. Jika dana escrow dikelola secara terpisah dari aset perusahaan, maka dana tersebut tidak termasuk harta pailit dan perlindungan seller serta konsumen menjadi lebih kuat. Namun, jika dana escrow tercampur dengan keuangan perusahaan, maka dana tersebut beresiko masuk ke harta pailit dan memperlemah perlindungan hukum. Kaitannya dengan PKPU, gagalnya efisiensi keuangan dapat meningkatkan resiko PKPU. Dalam tahap PKPU, operasional platform masih berjalan dan dana seller serta konsumen relatif lebih aman karena belum masuk proses pemberesan. Namun, jika PKPU gagal dan berujung pailit, perlindungan hukum menjadi sangat terbatas karena seller dan konsumen hanya diakui sebagai kreditur konkuren. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi seller dan konsumen dalam kepailitan platform e-commerce memang ada, tetapi sifatnya terbatas. Oleh karena itu, dari sudut pandang manajemen, efisiensi keuangan dan pencegahan pailit bukan hanya penting bagi perusahaan, tetapi juga bagi keberlangsungan dan keamanan seller serta konsumen. Pada kesempatan ini, saya akan membahas analisis pemecahan kasus terkait dugaan praktik anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam industri e-commerce Indonesia. Fokus pembahasan saya pada platform besar seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop atau Lazada dengan menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Persaingan e-commerce mendorong Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop menggunakan diskon ekstrim dan gratis ongkir. Strategi ini sah, namun berpotensi menjadi predatory pricing jika dilakukan terus-menerus oleh pelaku dominan sehingga menyingkirkan pesaing. Dugaan
pengalihan ke Shopee Express juga berpotensi melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang diskriminasi. Dominan The Big Three membentuk oligopoli yang sah kecuali disertai penyalahgunaan posisi dominan. Pada slide ini membahas tentang posisi pasar. Posisi e-commerce di Indonesia saat ini didominasi oleh The Big Three, yaitu Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Dominan ini terlihat dari pangsa pasar yang besar, jumlah pengguna aktif, serta volume transaksi yang jauh melampaui pelaku usaha lainnya. Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, penguasaan pasar adalah kemampuan pelaku usaha untuk mengendalikan harga atau pasokan barang atau jasa. Dalam konteks ini, The Big Three memiliki kekuatan finansial yang sangat kuat, sehingga mampu memberikan subsidi besar seperti gratis ongkir, diskon ekstrim, dan cashback dalam jangka panjang, merupakan sesuatu yang sulit ditiru oleh pesaing kecil. Selain itu, mereka membangun ekosistem tertutup, mencakup logistik internal, sistem pembayaran sendiri seperti e-wallet, paylater, promosi yang terintegrasi dalam satu platform. Ekosistem tertutup ini dapat menciptakan hambatan masuknya pasar bagi pelaku usaha baru yang berpotensi bertentangan dengan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila digunakan untuk menolak atau menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar. Namun, perlu ditegaskan bahwa posisi dominan tidak otomatis melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip rules of reason dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Selama penguasaan pasar tersebut tidak disertai penyalahgunaan seperti yang pertama penerapan harga predatori, kemudian yang kedua ada diskriminasi terhadap penjual tertentu, dan yang ketiga pemaksaan penggunaan layanan internal. Maka posisi dominan masih diperbolehkan secara hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melanggar penyalahgunaan posisi dominan, bukan posisi dominan itu sendiri. Dengan demikian, dominasi The Big Three perlu dianalisis lebih lanjut, bukan dari besarnya pangsa pasar semata, tetapi dari perilaku usaha. Apabila telah mengarah pada penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pesaing dan konsumen. Kemudian ada praktik yang dipermasalahkan. Beberapa praktik dalam ekosistem e-commerce besar menimbulkan perhatian dari perspektif hukum pesaing usaha. Yang pertama ada diskon ekstrim dan gratis ongkir jangka panjang. Hal ini dapat menjadi masalah jika dilakukan hingga harga berada di bawah biaya produksi. Dalam kondisi tersebut, praktik ini berpotensi mengarah pada predatory pricing sebagaimana dilarang dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menyingkirkan pesaing dari pasar. Kemudian yang kedua ada pengalihan otomatis ke Shopee Express, menunjukkan adanya integrasi vertikal yang berpotensi menjadi penyalahgunaan posisi dominan. Sesuai pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, apabila pelaku usaha dipaksa menggunakan layanan tertentu. Kemudian yang ketiga ada pembatasan penggunaan kurir eksternal. Hal ini dapat menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing dan masuk ke pasar jasa pengiriman yang berpotensi melanggar pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya ada analisis predatory pricing. Secara faktual, diskon dan promo gratis ongkir dilakukan secara masif dan berulang oleh platform besar. Hal ini membuat pelaku usaha kecil dan platform yang lebih kecil sulit bersaing karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyaingi subsidi harga tersebut. Dari sisi hukum, perlu dibedakan antara strategi pemasaran yang sah dan pelanggaran hukum.
Jika diskon dilakukan dalam jangka pendek untuk promosi, maka masih diperbolehkan. Namun, apabila diskon dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku usaha dominan hingga menyingkirkan pesaing dari pasar, maka praktik tersebut berpotensi menjadi predatory pricing yang melanggar pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang artinya niat dan dampak dari kebijakan harga menjadi faktor utama dalam penilaian hukum. Selanjutnya ada analisis diskriminasi jasa pengiriman dan oligopoli. Dalam praktik jasa kirim, terdapat dugaan diskriminasi ketika Shopee Express diutamakan dibandingkan kurir lain di dalam platform. Jika mengutamakan ini menyebabkan pelaku usaha jasa pengiriman lain kehilangan akses pasar secara tidak adil, maka praktek tersebut berpotensi melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melanggar perlakuan diskriminatif terhadap pelaku usaha tertentu. Sementara itu, dari sisi struktur pasar, e-commerce Indonesia menunjukkan karakteristik oligopolistik karena hanya dikuasai oleh beberapa pelaku besar. Struktur oligopoli sendiri tidak dilarang oleh hukum selama tidak disertai perilaku anti persaingan. Pelanggaran baru terjadi apabila pelaku usaha dalam struktur oligopoli tersebut menyalahgunakan posisi dominannya, misalnya dalam membatasi pilihan mitra usaha, kemudian menghambat persaingan atau menciptakan ketergantungan dalam ekosistemnya. Slide berikutnya ada peran KPPU. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha berperan sebagai lembaga independen yang bertugas memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama ada KPPU berwenang menilai posisi dominan pelaku usaha, termaksud melihat besarnya pangsa pasar, kekuatan finansial, serta kemampuan mengendalikan harga dan pasokan. Penilaian ini penting untuk menentukan apakah suatu pelaku usaha memiliki kekuatan pasar yang berpotensi disalahgunakan. Kemudian yang kedua ada KPPU melakukan penyelidik terhadap dugaan praktik anti persaingan seperti predatory pricing dan diskriminasi dengan menggunakan pendekatan rule of reason, yaitu menilai tujuan, pola, dan dampak praktik tersebut terhadap struktur pasar dan konsumen. Kemudian yang ketiga, apabila terbukti terjadi pelanggaran, KPPU memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari perintah penghentian praktik, perubahan perilaku usaha, hingga pengenaan denda. Kemudian yang terakhir, KPPU juga berperan untuk pengawas manajer dan akuisisi untuk mencegah terjadinya konsentrasi pasar yang berlebihan yang dapat memperkuat posisi dominan dan melemahkan pesaing. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan analisis ini adalah diskon ekstrim dan promo gratis ongkir pada dasarnya merupakan strategi pemasaran yang sah. Namun, strategi tersebut dapat berubah menjadi pelanggaran hukum apabila digunakan oleh pelaku usaha dominan atau secara terus-menerus yang bertujuan untuk menyingkirkan pesaing. Dugaan pengalihan ke Shopee Express berpotensi melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dominasi pasar hanya diperbolehkan selama tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, pengawasan KPPU menjadi kunci dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil. Selanjutnya yaitu integrasi e-commerce dengan bank digital melalui layanan paylater secara hukum diperbolehkan. Namun integrasi ini menimbulkan resiko berlapis, mulai dari resiko perbankan, resiko PKPU atau kepailitan, hingga resiko perlindungan hukum bagi seller dan konsumen. Strategi berat tinggi dan ketergantungan pada investor meningkatkan potensi gagal bayar, sehingga pencegahan menjadi lebih penting dibandingkan penanganan setelah pilot.
Selanjutnya masuk kepada implikasi hukum. Dalam kerjasama ini, bank digital tetap bertanggung jawab secara hukum atas kredit paylater yang disalurkan. Resiko keuangan e-commerce dapat berdampak pada kualitas portofolio kredit bank. Jika terjadi kepailitan, dampak meluas, yaitu dana seller dapat tertahan, refund konsumen terhambat, dan stabilitas ekosistem digital ikut terganggu. Lanjut, rekomendasi manajemen. Oleh karena itu, manajemen perlu mengendalikan burn rate dan menjaga keberlangsungan arus kas. Dana escrow harus dipisahkan dari aset perusahaan, dan bank digital wajib menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat. PKPU sebaiknya digunakan sebagai mekanisme penyelamatan usaha sebelum kondisi keuangan memburuk. Yang terakhir, kesimpulan. Inovasi digital harus berjalan seimbang dengan kepatuhan hukum. Peran manajemen sangat menentukan dalam mencegah resiko hukum dan keuangan, dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan usaha serta melindungi seller, konsumen, dan ekosistem digital.